Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bahwa hidup di dunia ini amat sangat singkat sekali. Kita akan bisa menyadari betapa singkatnya kehidupan dunia kalau ada pembandingnya. Kalau kita tidak bandingkan dengan yang lain, mungkin nanti akan merasa lama. Orang diberi umur 60 tahun, 70 tahun, mungkin akan terasa lama. Tapi kalau kita tahu bahwa setelah itu akan ada satu hari yang tidak ada akhirnya, maka kita akan tahu betapa singkatnya hidup di dunia ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal tersebut dalam surat Al-Mu'minun ayat 112 hingga 114. Qala Allah taala ketika mengungkapkan kembali komentar ahlud dunia, mereka yang hidup di dunia. Apa kata Allah? Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Ketika ditanya, kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa lama ya, tahun-tahun yang kau lewati di muka bumi? Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin. Kami hanya melewatkan satu hari atau enggak genep satu hari, hanya beberapa jam saja dari satu hari itu. Saya enggak tahu persis berapa lama yang sudah saya habiskan di dunia ini. Mereka enggak bilang setahun, 2 tahun, 10, 20, 60, 70, enggak. Mereka hanya mengatakan sehari atau kurang dari satu hari. Fas'alil 'adin, tanyakan saja kepada orang-orang yang pandai menghitung. Qala illa bithtum illa qalila. Allah menjawab, sesungguhnya kalian hanya hidup sejenak saja. Illa bithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Seandainya kalian tahu hakikat dari kehidupan dunia ini, maka itu hanya sesaat. Demikian juga di surat Al-Kahf, wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum. Ashabul Kahfi tidur berapa lama? Berapa lama Ashabul Kahfi tidur dalam gua? 300 atau 309. Bedanya di mana?
Kalau Hijriyah 309, kalau Syamsiyah 300 tahun. Apa komentar mereka? Bagaimana ketika mereka dibangunkan setelah tidur berapa tadi? 300 tahun. Wa kadzalika ba'atsnahum. Demikianlah kami bangunkan mereka setelah tidur yang lama tadi, liyatasaalu bainahum, agar mereka saling bertanya di antara mereka. Qala qailun minhum, ada salah satu dari mereka yang bertanya atau berkata gini, atau bertanya ya, kam labistum, kalian berapa lama tidur ini? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Jawabannya sama. Kami tidur sehari atau kurang mungkin ya. Padahal berapa tahun tadi? 300 tahun. Jadi singkat. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita tentang betapa singkatnya ratusan tahun di dunia kalau dibandingkan dengan akhirat. Nah, kalau 1 bulan di dunia, sedetik mungkin rasanya. Tapi yang Allah katakan sehari atau setengah hari itu, atau bahkan yang 1 bulan yang akan kita lewati ini, bifadlillahi wa rahmatihi wa karamihi wa judih, berkat karunia Allah, rahmat dan kemurahnya, sifat murahnya Allah, itu bisa bernilai 1000 bulan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Berapa 1000 bulan itu? Coba dihitung sebentar. Setara dengan berapa tahun? 83 tahun sekian bulan. Nanti bisa dihitung sendiri ya, 1000 dibagi 12, ketemunya berapa? Umat kita ini umurnya rata-rata 60 sampai 70 tahun. Allah memberikan kesempatan Lailatul Qadar ya selama kita diberi hidup ini oleh Allah. Ya, kalau dalam seumur hidup kita bisa mendapatkan bisa memanfaatkan Lailatul Qadar itu walaupun sekali saja, sama dengan kita diberi tambahan umur 83 tahun. Ya. Ini peluang luar biasa. Bagaimana kita bisa optimalkan peluang ini? Nah, itu yang akan kita bahas. Karena boleh jadi itu yang terakhir kesempatannya. Dan yang namanya mati itu mendadak. Rata-rata mati itu mendadak, tidak pilih usia. Ya, kalau sudah datang ajal, tidak bisa diundur, tidak bisa dipercepat. Jadi ada beberapa kemungkinan yang akan kita hadapi. Pertama, kita yang paling apes, mudah-mudahan nggak terjadi ya, tidak ditakdirkan berjumpa dengan Ramadan yang tinggal beberapa hari. Mungkin nggak? Mungkin. Yang kedua, kita berjumpa tapi tidak bisa menyelesaikan, meninggal sebelum bulan ini berlalu. Mungkin nggak? Mungkin. Yang ketiga, kita bisa diberi umur oleh Allah untuk menyelesaikan bulan Ramadan tahun ini, tapi tahun depan tidak ketemu lagi. Mungkin nggak? Mungkin. Yang keempat, yang lebih enak, kita bisa ketemu yang akan datang ini, bisa ketemu tahun berikutnya, sampai Allah berkenan menyudahi kontrak kita di dunia. Itu juga mungkin. Ya, kalau kita ingin mengoptimalkan, jangan pilih kemungkinan yang keempat. Ya, pilih kemungkinan yang pertama. Ya, jangan menunda-nunda untuk jadi orang baik. Nunggu bulan Ramadan, jangan. Ya, walaupun tinggal 5 atau 6 hari lagi, tapi yang namanya maut itu enggak nunggu bulan Ramadan. Kalau mau jadi baik, mulai dari sekarang. Nah, jadi pembahasan ini tidak hanya bagi mereka yang mau menghadapi bulan Ramadan, tapi juga bagi setiap orang yang ingin menjadi baik kapanpun dan dimanapun.
Yang pertama kali apa yang harus kita lakukan adalah mulai dengan taubat. Kenapa kok mulai dengan taubat? Taubat di sini bukan hanya taubat dari dosa-dosa biasa, tapi taubat dari semua dosa, mulai dari yang terbesar, yaitu dosa yang merusakkan syahadat kita, dosa yang merusakkan tauhid kita. Karena apa? Ayyuhal ikhwah wal akhwat, hadirin sekalian, yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa mati dalam keadaan Islam. Allah berfirman di surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, lanjut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena kita nggak tahu kita mau matinya di sebelum Ramadan, setengah-tengah atau setelah Ramadan, kita nggak tahu kan. Yang penting bagaimana supaya kita ketika dijemput oleh ajal kita sebagai seorang muslim. Untuk mempertahankan Islam itu yang penting. Masuk Islam mudah. Syarat masuk Islam cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Diucapkan dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, faham maksudnya. Itu syarat untuk menjadi muslim. Tapi untuk mempertahankan keislaman itu tidak mudah. Itu berat. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan apa yang Allah janjikan bagi mereka yang mati dalam keadaan Islam, bertauhid, mati dalam keadaan bertaubat. Allah berfirman, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairun lil abrar. Di akhir-akhir surat Al-Imran ya, ayat 198, Allah mengatakan, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, lahum jannat, bagi mereka jannah tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, nuzulan min indillah, sebagai karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Di ayat yang lain di surat Az-Zumar ayat 20 kalau enggak salah, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar wa'adallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Ini Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan ruangan-ruangan di jannah yang di atasnya ada ruangan lagi, mabniyah, dibangun untuk mereka, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Bahkan Allah menjanjikan yang lebih hebat lagi dari itu, bukan hanya kehidupan akhirat, Allah juga menjanjikan kehidupan dunia bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Man 'amila salihan wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Barang siapa yang beramal saleh dalam keadaan mukmin, maka pasti kami akan hidupkan dia di dunia ini dengan kehidupan yang thayyibah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang bertakwa, bagi mereka yang beramal saleh, bagi mereka yang mati dalam keadaan Islam. Ini semua sinonim daripada tauhid, ya. Oleh karena itu, yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga tauhid kita. Nah, kalaulah sebelum-sebelumnya seseorang sempat berbuat dosa, sempat terjerumus dalam maksiat, atau mungkin yang lebih parah lagi dari itu, terjerumus dalam kekufuran, kemusyrikan, maka yang pertama kali dia harus lakukan adalah
taubat dulu. Karena Allah menjanjikan bagi mereka yang mati dalam keadaan Islam, berarti mati setelah dia bertaubat dari dosa-dosa yang menodai tauhidnya tadi. Allah menjanjikan apa? Menjanjikan ampunan, ya, menjanjikan jannah. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum, akan tapi mereka yang bertakwa kepada Allah. Nah, jangan sampai seseorang itu mati dalam keadaan belum bertaubat, atau mati dalam keadaan ragu terhadap janji Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan bahwa ada sahabat Jabir bin Abdullah, ya, bukan Abu Hurairah. Jabir bin Abdullah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi thalathin yaqul. 3 hari menjelang wafat, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda begini, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Jangan ada orang yang mati, siapapun di antara kalian, jangan ada yang mati melainkan dalam keadaan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan ini di detik-detik terakhir, 3 hari menjelang beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan suudzon kepada Allah, berat. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, min a'dhamidz dzunub isa'atudz dzanni billah. Dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa', Ibnu Qayyim mengatakan termasuk dosa paling besar adalah suudzon kepada Allah. Di antara bentuk suudzon adalah meragukan ampunan Allah bagi orang yang bertaubat, meragukan janji Allah bahwa Allah akan memasukkan jannah bagi orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid. Ragu, apa iya sih kalau kita ini bertauhid Allah akan ampuni dosa-dosa kita? Apa iya sih kalau kita ini bertaubat Allah akan ampuni dosa-dosa kita? Ragu ini bagian dari suudzon, dan itu dosa besar. Bahkan mungkin lebih besar daripada maksiat yang dia lakukan. Orang bermaksiat kemudian bertaubat, tapi terus suudzon sama Allah, masa sih Allah akan ampuni dosa saya? Itu suudzonnya lebih besar daripada maksiat yang dia lakukan. Oleh karena itu, ketika kita ini bertaubat menjelang bulan Ramadan atau setiap kita berbuat dosa, maka iringilah dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita, ya. Dan itu sudah Allah janjikan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada, di surat Thaha. Aku adalah yang Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, kemudian mengikuti hidayah, ya. Jadi mari kita mulai bulan Ramadan ini dengan taubat nasuha. Agar apa? Agar kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena taufik yang akan didapatkan oleh seseorang itu berbanding lurus dengan banyak sedikitnya dosa dia. Kalau dia masih banyak dosa, sedikit taufik yang akan dia dapatkan, sedikit motivasi dan dorongan untuk beramal soleh. Karena dosa itu membawa dampak negatif. Makin banyak dosa, makin berat dia untuk beramal soleh. Dosa muamalah ataupun dosa dalam keyakinan-keyakinan yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau dosa maksiat kepada Allah, ini semua akan menghalangi seseorang untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan optimal. Jadi kita mulai dengan taubatan nasuha. Rasulullah SAW mengajarkan salah satu doa yang sangat umum cakupannya, ya, agar seseorang diampuni dari dosa-dosa baik dia sadari maupun tidak dia sadari. Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika wa ana a'lam.
wastaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan darimu kalau aku berbuat syirik dalam keadaan sadar. Karena ini berat banget. Sadar berbuat syirik, a'udzubillahi min dzalik. Dan aku minta ampun kepadamu kalau perbuatan syirik itu kulakukan tanpa kusadari. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk bertaubat dari perbuatan syirik. Jangan sampai seseorang masuk bulan Ramadan dia masih melakoni syirik, sia-sia. Bukan hanya puasanya, semua amalnya sia-sia. Makanya yang paling mahal itu tauhid. Bukan ibadah saum, bukan. Tauhid itu paling mahal. Karena semua ibadah tidak akan ada nilainya kalau tidak dilandasi oleh tauhid. Wa antum muslimun itu wa antum muwahhidun. Karena Islam itu maknanya adalah istislam lillah bitauhid. Pasrah dengan mengakui kemahaesaan Allah, baik sebagai Rabbul Alamin maupun sebagai Ilahul Alamin, sebagai Rabb maupun sebagai Ilah. Nah, untuk meningkatkan kualitas taubat kita, ada baiknya kalau kita mengingat-ingat dosa-dosa masa lalu kita. Coba kita ingat-ingat, betapa banyak dosa kita, baik dosa melanggar yang diharamkan maupun dosa meninggalkan kewajiban. Kemudian kita ikuti dengan taubat nasuha. Dan taubat nasuha itu ada 4 rukunnya, yang menyusun sebuah ibadah yang namanya taubat nasuha itu ada 4. 4-4-nya harus ada semua. Apa? Menyesal. Itu yang pertama. Tidak ada taubat kalau tidak didahului dengan penyesalan. Harus ada penyesalan terhadap semua dosa tadi, baik dosa melanggar yang diharamkan maupun meninggalkan yang diwajibkan. Yang kedua, taubat harus dibarengi dengan stop, menghentikan dosa tersebut. Kalau dosa itu meninggalkan kewajiban, taubatnya adalah dengan melaksanakan. Kalau dosanya berupa melanggar yang diharamkan, taubatnya adalah dengan menghentikan, tidak ngulangi pelanggaran itu lagi. Saat dia bertobat, stop. Ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah adanya tekad, keinginan kuat untuk tidak ngulangi lagi. Keinginan kuat untuk tidak ngulangi lagi. Kalau akhirnya ngulangi lagi gimana? Ya harus tobat lagi. Karena yang dipersyaratkan adanya keinginan untuk tidak ngulangi lagi. Bukan tidak ngulangi laginya itu sendiri, bukan. Yang keempat, mengisi sisa umur kita dengan amal saleh. Tsumma ihtada itu tadi, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan. Tsumma ihtada. Dan aku adalah mengampun bagi mereka yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian dia mengikuti petunjuk yang aku gariskan. Jadi amal soleh mengiringi dosa seseorang, karena dengan ini Allah akan ampuni. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah SAW. Ikutilah dosa itu dengan amal hasanah, dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik ini akan menghapus dosa yang sebelumnya. Ini kalau dosanya antara kita dengan Allah, tidak ada sangkut pautnya dengan manusia, bukan berupa kezaliman kepada manusia, atau bukan berupa memakan harta orang, mengambil secara zalim, secara batil harta orang, bukan juga menyangkut pelanggaran terhadap kehormatan, nama baik seseorang dengan fitnah, dengan tuduhan keji, atau dengan ghibah. Ini yang kadang-kadang orang
tidak sadar nih ghibah ini bahayanya laten, tersembunyi, dan dia bisa bikin bangkrut orang yang banyak sholat, banyak puasa, banyak zakat. Ya, fi sahihain Nabi SAW mengatakan, menanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahu kalian orang yang bangkrut itu siapa? Qalul muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya, orang bangkrut itu orang yang tidak punya duit, tidak punya harta benda. Qalal muflisu may ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Muflis itu, orang bangkrut itu, kata Rasulullah, adalah yang pada hari kiamat dia datang membawa pahala sholatnya, pahala saumnya, dan pahala zakatnya. Jadi orang ini banyak sholat, banyak saum, banyak zakat, banyak sedekah, dan sedekahnya diterima oleh Allah karena ada pahalanya. Bukan cuma banyak tapi nggak diterima loh ya, banyak dan diterima oleh Allah karena Allah mengatakan dia membawa pahala ibadah-ibadah yang luar biasa tadi. Waqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Di samping itu dia juga punya dosa dengan orang-orang, dengan mencaci maki orang lain, menjatuhkan tuduhan keji tanpa bisa membuktikan, qadzaf, atau menumpahkan darahnya, melukai, atau bahkan membunuh, atau mukul, atau mengakan harta dia secara batil. Ini bikin bangkrut. Karena apa? Dia harus bayar kezaliman-kezaliman itu bukan dengan harta. Nggak ada harta ketika itu, sudah musnah semua. Yang ada adalah dosa atau pahala. Ya, otomatis dia akan bagi-bagikan pahalanya ini kepada setiap orang yang dia zalimi. Kalau tidak cukup, pahala dia habis, dosanya orang yang dizalimi harus dipindah, ditransfer, ya, transfer ke orang yang zalim, bangkrut. Nah, kalau tidak banyak pahalanya, ya lebih bangkrut lagi. Ini banyak pahalanya aja bisa bangkrut, apalagi kalau pahalanya pas-pasan atau malah lebih banyak dosanya, semakin bangkrut dia. Jadi kita jangan meremehkan masalah kezaliman dengan sama manusia. Itu bisa bikin bangkrut orang soleh. Termasuk bentuk kezaliman adalah hutang yang tidak diniati untuk dibayar. Jangankan orang yang biasa-biasa, orang mati syahid aja bisa terkatung-katung. Amal yang demikian besar, mengorbankan nyawa fisabilillah, itu bisa terkatung-katung, tidak bisa dia nikmati gara-gara dia masih punya hutang. Ajrus syahidi mu'allaqun bidainihi hatta yuqda anhu, kata Rasulullah. Pahalanya orang yang mati syahid itu masih gantung gara-gara utangnya sampai utangnya dilunasi. Jadi termasuk yang kita harus segera taubat adalah hal-hal yang sifatnya hubungan dengan sama manusia. Kalau ada hutang-hutang segera ditunaikan. Ya, kalau khawatir keburu ajal menjemput, bikin wasiat. Beritahukan kepada kerabatnya bahwa dia punya hutang terhadap si fulan. Ini wajib wasiat ini bagi orang-orang yang tidak memiliki saksi terhadap hutangnya dan tidak ada bukti tertulis, wajib dia tulis wasiat. Kalau sampai tidak bikin wasiat, berarti dia mencelakai dirinya sendiri, karena dia membiarkan hak orang itu hilang. Ya, termasuk dosa-dosa yang sesama manusia adalah dosa riba, dosa ngadu domba, dosa fitnah dan lain sebagainya. Segera kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Ada sebagian ulama menyebutkan dosa riba ini caranya dengan mengaku kepada orang yang diribah. Cuman ini beresiko. Beresikonya apa? Belum tentu dia memaafkan, mungkin malah semakin
semakin marah. Ya. Tapi yang benar adalah pertama dia harus taubat, menyesal kepada Allah. Yang kedua, dia harus merehabilitasi orang yang pernah dia ghibah tadi dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya, di mana dia telah menceritakan keburukan orang tersebut. Ya. Atau minta maaf secara global, minta maaf lahir dan batin tanpa harus menyebutkan kesalahan-kesalahannya. Baik, kalau dosanya berkaitan dengan hak finansial ya segera dilunasi, berikan lunasi kepada yang bersangkutan atau kepada keluarganya. Kalau yang bersangkutan sudah meninggal dunia, selagi bisa ditunaikan kepada keluarganya maka harus dengan dikembalikan kepada keluarganya. Kalau tidak bisa juga, nggak terlacak di mana mereka keluarganya ini ada, maka disedekahkan dengan niat pahalanya untuk orang tersebut. Ya. Jadi ini urgensi dari taubat. Apa yang didapatkan oleh seseorang kalau dia benar-benar bertaubat? Simak firman Allah di surat Al-Furqan ayat 68 hingga 76. Qala Allah Ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ini Allah menceritakan orang-orang yang menghindari sejumlah dosa. Yang pertama adalah dosa syirik, dia hindari. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallah illa bil haqq. Dosa membunuh sesama manusia kecuali kalau alasannya hak. Ya, alasannya alasan syar'i. Jadi dia menghindari dosa menumpahkan darah orang, menghindari dosa syirik dulu, menghindari dosa pembunuhan. Wala yaznun, dan menghindari dosa zina. Ya, apa tadi? Syirik, pembunuhan, zina. Termasuk dosa-dosa kabair semua kan. Yang pertama akbarul kabair. Yang kedua ranking 2. Dan zina ini juga dosa besar juga. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Kata Allah, kalau ada yang melakukan dosa-dosa tadi, yalqa athama ay jazaa. Dia akan mendapatkan balasannya. Sengaja digunakan dengan isim nakirah untuk menunjukkan besarnya balasan bagi pelaku 3 dosa ini. Apa? Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan azab terhadapnya pada hari kiamat, terhadap pelaku syirik, pembunuhan, zina. Wa yakhlud fihi, dan dia akan mendekam dalam waktu yang lama sekali kalau itu selain dosa syirik, atau dia akan kekal di dalamnya kalau itu dosa syirik. Ya, kalau khulud dalam bahasa Arab itu artinya ada 2. Tinggal dalam waktu yang lama tapi nggak kekal, atau kekal. Karena yang dibahas ini ada 2 macam dosa. Ada dosa yang nggak diampuni yaitu syirik, ada juga yang masih diampuni asalkan orangnya tidak berbuat syirik. Maka pengertiannya juga harus 2. Yakhlud fihi itu bukan kekal, bisa kekal, bisa tinggal dalam waktu yang lama, muhana dalam keadaan terhina. Alhamdulillah Allah mengikuti dengan ayat berikutnya, illa man taba, kecuali bagi mereka yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihan, dan melakukan amal yang saleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allahu akbar. Maka mereka itu yang dosa-dosanya akan dirubah oleh Allah menjadi pahala. Tidak cuma diampuni, tapi dirubah jadi hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ditegaskan lagi, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan barang siapa yang bertaubat dan beramal soleh, maka dialah orang-orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bagaimana dosa kok jadi pahala. Ada 2 pendapat. Pendapat yang kedua, anna tilkas sayyiatil madhiyah tanqalibu bi nafsi taubatin nasuhi hasanat. Pendafsiran yang kedua adalah bahwa dosa-dosa masa lalunya itu
begitu dia taubat langsung diganti jadi kebaikan, sebagaimana zahir ayatnya. Wa ma dzaka, kok bisa begitu? Kenapa? Karena annahu kullama tadzakkara ma madha nadima wastarja'a wastaghfar. Karena setiap dia mengingat dosa masa lalunya, apa yang dia rasakan? Orang bertobat itu rasanya apa tadi? Syaratnya apa tadi? Rukunnya apa? Nyesel, wastaghfar, dan minta ampun, mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok saya sampai berbuat begitu? Astaghfirullahaladzim. Nyesel. Ini amal soleh. Tiap ingat satu dosa dia nyesel, istirja, istighfar, jadi amal soleh. Ingat dosa yang lain, nyesel, istirja, istighfar, jadi amal soleh. Ya, jadi otomatis seperti itu. Ini bagi orang-orang yang bertaubat dengan taubat nasuha. Fa yanqalibu dzambu ta'atan bihadzal i'tibar. Dari sisi ini, setiap dosa itu akan berubah menjadi ta'ah, amal ketaatan. Karena istighfar, menyesali, itu adalah bentuk amal soleh yang memberikan pahala. Fa yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat nanti, wa in wajadahu maktuban alaih, walaupun dia tetap membaca catatan dosanya itu masih terbaca olehnya, karena emang gak hilang catatannya. Fulan pernah berbuat begini jam sekian hari ini di sini, ada catatan itu. Semua amalan kita, baik maupun buruk, besar maupun kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Walaupun dia masih melihat itu, tercatat itu, catatan dia baca juga, lakinnahu la yadurruh, tapi dia tidak akan terkena bahayanya lagi. Wa yanqalibu hasanatan fi sahifati, dan akan berbalik menjadi pahala dalam catatan itu. Kama thabatatis sunnatu bidzalik wa sahhat bihil athar al-marwiyah anis salaf. Ini dipertegas dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah SAW, Nabi bercerita tentang siapa ahlul jannah, ahlun nar yang paling akhir keluar dari neraka, dan ahlul jannah yang paling akhir masuk jannah. Inni la a'rifu akhir ahlin nari khurujan minan nar wa akhir ahlil jannati dukhulan ilal jannah. Kemudian Nabi mengatakan, yu'ta birojulin, ada satu orang yang disuruh menghadap kepada Allah. Fayaqul nahu kibara dhunubihi, sekarang singkirkan dulu, kesampingkan dulu dosa-dosa besarnya dia. Ya, ini orang mau dihisab oleh Allah. Allah perintahkan kepada malaikatnya agar mengesampingkan dulu dosa-dosa besarnya. Wasaluhu an sighariha, dan tanyai dia untuk dosa-dosa kecilnya. Qal fayuqalu lahu, lalu mulailah orang ini diinterogasi oleh Allah. Amilta yauma kadza kadza wa kadza, pada hari anu kau berbuat begini dan begini. Wa amilta yauma kadza kadza wa kadza, dan pada hari yang lain kau berbuat ini dan ini. Ditanya seperti itu, fayaqulu na'am. Ya, la yastati' ayyunkira min dzalika syai'an, dia enggak bisa mengingkari sedikit pun, dia hanya bisa mengakui na'am, na'am, na'am. Fayuqal, kemudian dikatakan kepada orang ini, fa innalaka bikulli sayyi'atin hasanah, setiap dosa yang kau lakukan tadi kau akan mendapatkan satu kebaikan. Ini yang kecil-kecil ya, yang besar-besar belum ditunjukkan. Fayaqulu ya Rabb, ya Allah, amiltu asya la araha hahuna, kok ada beberapa kelakuanku yang enggak aku lihat catatannya di sini. Dia belum tahu. Allah sengaja mengesampingkan dulu, belum menanyakan. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhuhu. Rasulullah pun tertawa ketika menceritakan, kok orang ini heran ketika dosa-dosa besarnya tidak dia lihat di situ. Sampai nampak gigi serinya. Nah,
Ada hadis lain yang lebih rinci lagi tentang mekanisme bagaimana kok tiba-tiba yang baik tadi jadi yang dosa kecil tadi jadi pahala. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih dari sahabat Salman. Qal yu'ta rajulun yaumal qiyamati sahifatahu fayaqra'u a'laha. Pada hari kiamat nanti seseorang akan diberikan catatan amalnya, sahifahnya dia. Baru dia baca bagian atasnya kan. Halaman baris pertama dia baca dosa gitu. Fa idza sayyi'atuh, semua isinya dosa-dosanya dia. Fa idza kada yasu'u dhannuh, ketika dia sudah mulai was-was dan suudzon terhadap nasibnya, wah gawat ini saya, kok dosa semua yang tertulis di sini. Nadhara fi asfaliha fa idza hasanatuh. Dia lihat bagian bawahnya, loh, kok sekarang jadi pahala? Tertulis di situ adalah hasanat, amal-amal solehnya. Tsumma yanzuru fi a'laha fa idza hiya qad buddilat hasanat. Dia baca lagi, barangkali saya salah baca ini. Dia lihat lagi yang pertama sudah dirubah oleh Allah menjadi hasanat. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dengan sanad yang sahih. Jadi jangan kita ini meremehkan masalah taubat ya ikhwah. Mulai saat ini kita sambut bulan Ramadan, kalau dan semoga kita ditakdirkan untuk mendapatkannya, kita sambut, kita awali dengan taubat nasuha. Yang kedua, ini sampai jam berapa ya? Panitia sampai jam berapa? Jam 11. 11 itu sudah saya jawab. Baik. Kita optimalkan ibadah kita dalam bulan Ramadan yang akan datang ini. Caranya, pertama, buat niat yang sungguh-sungguh untuk beribadah di bulan Ramadan nanti. Dan niat itu mulai sekarang kita siapkan. Dengan bagaimana supaya niat kita ini sungguh-sungguh, bikin jadwal, bikin agenda. Saya mau apa dalam 1 bulan ini? Ya, saya mau apa? Yang biasanya punya kebiasaan, ya jelas kalau puasa harus itu ya. Itu la budda minhu, ini ibadah yang semua orang harus melakukannya di bulan puasa karena dia ruknun min arkan al-Islam. Tapi nggak ada salahnya puasanya ditingkatkan kualitasnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya puasanya itu masih plus riba, plus ngapusi, plus curang, ya, itu puasa yang tidak berpahala. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Nabi mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillah hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, yakni qaulal batil, ucapan batil, bohong, kesaksian palsu, ucapan-ucapan mungkar yang lain, wal 'amala bihi, dan sikap yang dibangun di atas kebohongan, kepalsuan dan yang semisalnya, wal jahla, jahla ini maksiat secara umum, termasuk perbuatan-perbuatan konyol. Selama orang itu sedang saum, dia saum tapi tidak meninggalkan 3 hal ini, maka Allah tidak berhajat sedikit pun terhadap lapar dan hausnya dia. Maksudnya apa? Nggak usah puasa aja? Bukan berarti wah saya masih belum bisa meninggalkan bohong, saat berarti saya tidak perlu puasa. Tambah celaka kalau nggak perlu puasa. Bukan begitu, tapi artinya puasanya ini puasa yang tidak ada maknanya. Karena tujuan saum itu, yang Allah inginkan dari saum itu bukan supaya kita lapar dan haus, bukan itunya, tapi takwanya. Makanya ayat saum mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya supaya kalian bertakwa. Takwa itu berhenti dari maksiat dan
menjalankan ketaatan, itu takwa namanya. Bukan cuma tidak makan, tidak minumnya. Kalau cuma tidak makan, tidak minum, tapi juga tetap melakoni kemaksiatan, puasanya tidak bermakna. Puasa hanya menggugurkan perintah saja, tapi tidak ada pahalanya sedikit pun. Ada lagi yang memaknai itu, percuma kamu puasa karena dosa qaul zur, kesaksian palsu, ucapan dusta, perbuatan maksiat itu lebih berat daripada pahala puasa yang akan didapatkan, malah rugi. Bukan berarti suruh meninggalkan puasa, tidak loh ya. Artinya puasa ini tidak menambah pahalanya dia, tapi juga justru menambah dosanya dia. Jadi tetap walaupun puasa ini adalah suatu keharusan, tapi mulai kita perbaiki kualitasnya. Jangan sampai dia hanya tidak makan, tidak minum saja. Yang kedua, kita buat agenda apa yang akan kita lakukan, tambahan-tambahannya apa. Sholat, apa yang mau kita tambahkan? Sholatut tarawih. Tulis bagaimana supaya 1 bulan ini bisa semuanya kita isi dengan sholat tarawih. Bisa kita isi dengan tilawatul Quran, dengan penuh tadabbur. Mau khatam berapa kali, silahkan agendakan itu. Mau kita isi dengan sedekah, dengan memberikan buka puasa, atau kita isi dengan ibadah lain. Mungkin ada yang mau umroh di bulan Ramadan karena mengejar fadilah yang besar seperti haji bersama Rasulullah, fadilahnya. Ini juga sesuatu yang bisa kita masukkan dalam agenda kita ya. Dengan adanya niat yang sungguh-sungguh, itu minimal orang sudah diberi 1 pahala niatnya. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi SAW, yang Nabi meriwayatkan dari Allah, alias hadits qudsi. Allah mengatakan, innallaha katabal hasanati was sayyi'at tsumma bayyana dzalik. Allah itu mencatat hasanat dan mencatat sayyi'at, dan menjelaskan mekanisme pencatatannya seperti apa. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat kuat untuk melakukan suatu kebaikan tapi belum kesampaian, Allah sudah mencatatnya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Ini fungsinya antum punya niat sebelum berbuat, apalagi niatnya dikukuhkan dengan tekad. Catat, saya kepingin target-target ini bisa saya wujudkan. Kalau tidak kesampaian, antum sudah dapat pahala dulu. Tapi kalau blank, hadapi bulan Ramadan mau apa? Tidak tahu ya, nanti kalau saya slow misalnya gitu, rugi ya. Minimal sudah ada niat dulu. Taib, itu hadisnya muttafaq alaih, hadisnya Ibnu Abbas itu. Trik yang kedua, mengoptimalkan dengan cara istihdharun niyah, menghadirkan niat yang saleh, niat yang baik untuk hal-hal yang sifatnya aktivitas keseharian yang pada dasarnya tidak bernilai ibadah. Contoh, sahur. Mesti toh, kalau Ramadan mesti sahur kan? Mesti sahur, mesti juga buka. Ada orang sahurnya karena apa? Yes, biasanya sahur saya. Sahur karena kebiasaan, jangan. Sahur karena pertama, sahur itu sunnahnya Rasulullah SAW. Yang kedua, dengan sahur saya punya tenaga. Dengan tenaga saya bisa beraktivitas, bisa beribadah. Sahur karena apa? Memberikan hak tubuh kita untuk mendapatkan nutrisi. Itu hak. Wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Tubuhmu juga punya hak. Fa'ati kulli haqqin haqqa. Berikan hak masing-masing. Hak tubuh kita adalah mendapatkan nutrisi, mendapatkan istirahat. Itu haknya tubuh. Ada orang tidur dengan niat seperti itu, kalau ada tidurnya amal soleh. Kalau enggak, ya biasa aja. Argonya enggak jalan. Tapi kalau dia tidur dengan niat memberikan hak tubuhnya, ditambah lagi dengan niat
kalau saya tidur besok pagi saya seger, saya bisa menjalankan aktivitas saya, bisa ibadah. Kalau saya kerja saya bisa menunaikan tugas saya, ibadah tidurnya. Ya. Cuman masalah istihdharun niat aja, menghadirkan niat yang baik dalam setiap aktivitas keseharian. Semua aktivitas yang tadinya itu biasa jadi luar biasa karena niatnya. Ada sebuah asarnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait dua orang sahabat Nabi yang keduanya ini dikirim oleh Rasulullah ke Yaman menjadi dai di Yaman sana. Yang satu Mu'adz bin Jabal, yang satu lagi Abu Musa al-Asy'ari. Qala Mu'adzun li Abi Musa, Mu'adz pernah bertanya kepada Abu Musa. Abu Musa ini nama aslinya siapa? Nama aslinya siapa? Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Ya Abdullah, kaifa taqra'ul Qur'an? Wahai ya Abdullah, bagaimana sih kamu tuh baca Qur'annya kayak apa? 10:35. Baik. Kamu ini baca Qur'annya seperti apa? Qal qa'idan wa qa'iman wa 'ala rahilati wa atafawwaquhu tafawuqan. Ya, saya baca sambil berdiri, sambil duduk, sambil naik kendaraan. Pokoknya di sela-sela kesibukan saya ada kesempatan untuk baca Quran, saya baca Quran. Baik dibaca dalam keadaan sholat maupun tidak. Ya. Fa kaifa taqra'u anta ya Mu'adz? Tadi caranya Abu Musa ini Masya Allah ya, memanfaatkan setiap saat untuk qiraatul Quran. Bagus nggak? Bagus. Abdullah balik bertanya kepada Mu'adz, lah kalau kamu gimana caranya? Jawabannya Mu'adz, ya, antum kalau mau catat, mau pulang bawa hadis ini, insya Allah sudah cukup. Ya, jadi kalau mau dicatat, catat yang ini. Sama yang tadi yang pertama tentang masalah taubat itu. Kaifa taqra'u anta ya Mu'adz? Qal anamu awwalal lail. Kamu baca Quran gimana? Saya kalau malam tidur dulu. Ditanya baca Quran bagaimana? Jawabannya saya tidur dulu. Nyambung enggak? Hah? Belum. Nanti antum akan tahu di mana titik temunya benang merahnya. Anamu awwalal lail. Begitu masuk malam, ya tentunya setelah sholat isya ya. Di awal-awal saya segera tidur. Fa aqumu wa qad qadaitu juz'i minan naum. Kemudian setelah aku melewatkan jatah tidurku, ya sudah dirasa seger, aku bangun. Jadi masih malam ya, belum selesai. Tidurnya Mu'adz gak kayak tidurnya kita tentunya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka tuh sangat sedikit tidur di malam hari. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Jauh lambung mereka dari kasur. Itu sifat para sahabat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Fa'aqumu wa qad qadaitu juz'i minan naum fa'aqra'u ma kataballahu li. Baru setelah itu aku baca Quran dalam sholat. Selama apa? Ya sak kuatku. Selagi Allah masih menakdirkan saya untuk sholat, saya belum ngantuk, saya masih kuat, saya akan lanjutkan. Terus hebatnya di mana? Hebatnya pada akhir keterangannya Mu'adz. Fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Tapi aku ihtisabul ajr, mengharap pahala dalam tidurku yang tadi sebagaimana aku mengharapkan pahala dalam qiyamul lailku. Ini istimewanya di sini. Antum pilih mana? Caranya Abu Musa atau caranya Mu'adz? Caranya Mu'adz. Ya. Cara Mu'adz yang membedakan adalah istihdharun niyah, menghadirkan niat yang baik melalui tidur. Dia niatnya tidur di awal malam biar bisa bangun nanti di akhir malam. Karena kalau di awal malam begadang, akhir malam ngantuk, tidak bisa. Ya. Daripada gitu, niatkan tidur di waktu malam secara di awal malam supaya nanti waktu malam masih sisa agak lama, antum sudah seger buat qiyamul lail. Itu tidurnya bernilai ibadah.
Demikian juga ketika antum menghabiskan waktu untuk belajar, untuk kerja, ya, itu bisa semua diniati ibadah. Kerja, niatnya apa? Ya jangan karena sudah ikat kontrak gitu saja, jangan. Ya karena saya ingin mencari rezeki dengan cara yang halal. Kerjanya melayani publik, melayani masyarakat. Berikan pelayanan yang baik, permudah urusan kaum muslimin. Niatnya apa? Supaya Allah mempermudah urusan kita, membantu saudara kita dalam mewujudkan hajatnya. Ini semua adalah niat-niat yang saleh yang menjadikan kerja yang 8 jam sehari itu bernilai ibadah. Kalau cuman kerja, habis waktu untuk kerja nggak ada niat, ya cuman dapatnya materi. Ya, padahal waktu yang dihabiskan sama. Sepertiga umur kita kan buat kerja, sepertiganya lagi buat tidur, sisanya buat nggak jelas. Yang buat ibadah tinggal berapa jam coba? Hah? Masa kanak-kanak 10 tahun, 15 tahun nggak jelas juga. Berapa tahun umur kita yang kita manfaatkan untuk ibadah? Kalau tidak ada istihdharun niyah, nggak ada ihtisabul ajr, mengharapkan pahala, menghadirkan niat yang saleh. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Trik berikutnya, buat skala prioritas. Ya, ada ibadah-ibadah yang hukumnya fardu ain, ini harus diutamakan. Berikutnya yang fardu kifayah, berikutnya lagi yang sunnah muakkadah, kemudian yang sunnah, dan seterusnya. Jangan orang semangat ngamalkan yang sunnah, yang wajib keteteran. Nah, ini nggak selamat ini. Walaupun banyak ngamalkan sunnah, karena definisi sunnah itu apa? Amalan yang hukumnya sunnah definisinya apa? Yuthabu fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuh. Suatu amalan yang pelakunya diberi pahala, tapi yang tidak berbuat tidak dihukum. Itu amalan yang hukumnya sunnah. Tapi kalau amalan hukumnya wajib, apa definisinya? Ma uthiba fa'iluhu wa yu'aqab tarikuhu, atau wa yastahiqqul 'uqubah tarikuh. Sesuatu yang pelakunya diberi pahala, tapi yang meninggalkannya layak untuk dihukum. Jadi orang kalau meninggalkan amalan sunnah, tapi yang wajib dia jaga, dia pelihara, selamat. Asalkan yang haram juga dia hindari, selamat dia. Jadi kunci keselamatan itu prioritaskan yang wajib-wajib, usahakan, jaga, pelihara. Yang haram-haram jauhi. Ya, ini sudah masuk kadar selamat. Kalau setelah ini tambah dengan sunnah, tidak apa-apa, bagus. Jadi jangan sampai kebalik prioritasnya, ya. Tayyib. Yang ketiga adalah itu kalau selama kita bulan Ramadan. Yang ketiga ini selepas bulan Ramadan, ini juga harus kita pelihara dengan tetap menjaga tauhid. Karena yang namanya tauhid ini syarat. Yang namanya syarat itu harus terjaga sebelum, saat, sampai selesai. Dan kita ini selesainya kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah itu finishnya dengan ajal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah engkau beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu yang kamu yakini, yakni maut. Berarti menjaga tauhid yang merupakan syarat sahnya ibadah dan sekaligus merupakan ibadah yang paling besar pahalanya, itu juga selamanya. Enggak cuma di bulan Ramadan tok. Ya, sebelum, saat, setelah, terus yang namanya tauhid ini terus kita pelihara. Karena begitu dia batal, mundur semuanya batal. Ya, semua amal soleh yang pernah kita amalkan batal semua tanpa terkecuali. Nah, kalau dalam keadaan itu seseorang mati, tidak ada tempat kembali selain jahanam dan kekal di sana. Jadi yang namanya menjaga tauhid ini selamanya, ya. Dan taubat dari dosa-dosa yang membatalkan tauhid juga harus senantiasa.
Karena setiap saat orang bisa saja dia terjerumus dalam perbuatan syirik, sehingga dia harus senantiasa bertaubat dari dosa yang sangat besar bahaya ini, dosa syirik. Setelah Ramadan, selain memelihara tauhid, hindari juga dosa-dosa besar, ya, termasuk dosa dengan sama manusia, karena itu paling merepotkan seseorang nanti, ya, efeknya paling mengerikan. Termasuk dosa-dosa kecil. Dan jaga ibadah-ibadah yang merupakan arkanul Islam, as-shalawatul khams, ya, salat 5 waktu. Jangan sampai ini terbengkalai. Karena dengan memelihara salat 5 waktu, Allah akan otomatis mengampuni dosa-dosa kecil kita. Ya, as-shalawatul khams wa Ramadan ila Ramadan wal jumu'ah ila al-jumu'ah mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, satu salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, menjadi kafarat buat dosa-dosa yang terjadi di antaranya selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi kalau ingin istiqomah, dan kita harus istiqomah, maka pelihara tauhid kita, kemudian jaga rukun-rukun Islam kita, salat 5 waktu, saum, ya, itu kita pelihara baik-baik agar dosa-dosa kecil kita diampuni, di samping menjauhi dosa besar. Termasuk memelihara amal pasca Ramadan adalah jangan meninggalkan kebiasaan yang kita pernah lakukan di bulan Ramadan, walaupun porsinya berkurang, ya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, alaikum minal a'mal ma tutiqun. Saudara-saudara sekalian, kata Rasulullah, kalian hendaknya beramal sebatas yang kalian mampu, ya. Fa innallaha la yamal hatta tamallu. Karena sebenarnya Allah itu tidak akan bosan sampai kalian bosan duluan. Maksudnya Allah tidak akan bosan memberi pahala kepada amal soleh kalian sampai kalian sendiri yang jenuh dan meninggalkan. Apa yang menyebabkan kejenuhan? Karena over dalam beramal. Biasanya orang kalau berlebih-lebihan itu nanti akhirnya mutung. Tapi kalau dia amalnya itu proporsional, tidak overdosis, dia masih lebih langgeng, lebih continue. Nah, itu lebih dicintai oleh Allah daripada yang banyak tapi cuma 1 bulan. Nah, mending sedikit tapi rutin. Dan itulah amalan Rasulullah SAW. Karena idza amila amalan athbatahu. Nabi itu kalau melakukan suatu amalan, maka beliau menjadikannya sebagai rutinitas. Ya. Fa innallaha la yamal hatta tamallu wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma duwima alaihi wa in qalla. Dan sebaik-baik atau amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit. Lanjutan dari hadis itu, ya. Wa in qal wa kana alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu idza amilu amalan athbatu. Apabila mereka ini melakukan suatu amalan, mereka continue. Baik. Nah, bagaimana dengan wanita-wanita yang nanti nifas atau nanti haid atau harus menyusui, hamil, tidak bisa puasa? Jangan berkecil hati, ya. Itu sunnatullah, hukum Allah. Nanti harus sabar menghadapi itu. Kan pintu ibadah itu banyak. Tidak hanya dengan puasa, tidak hanya dengan tilawatul Quran. Sabar itu ibadah. Ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dengan nyusui bayinya walaupun dia nggak bisa puasa. Itu pahala. Itu antum memberikan nafkah kepada makhluk Allah, yaitu manusia yang hanya bisa mendapatkan rezekinya melalui anti, ya. Nabi SAW ketika haji wada, menjelang memasuki kota Makkah, ketemu dengan Aisyah. Aisyah lagi nangis. Kok nangis?
malaki anafisti, kau haid ya? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Emang kenapa sih kalau haid? Ya otomatis kalau haid nggak bisa ikutan tawaf, harus nunggu sampai bersih dulu. Qal hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Ini sudah sunnatullah, sudah ketentuan Allah terhadap kaum wanita. Ya ada haidnya wanita, sabar. Pintu ibadah itu banyak. If'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Silahkan lakukan semua aktivitas jamaah haji yang lain, hanya jangan tawaf dulu sampai kamu suci. Wanita haid, apa yang bisa dilakukan selama dia haid? Dia bisa zikrullah, dia bisa doa, dia bisa sedekah, siapkan makanan bagi yang mau sahur dengan niat menolong orang-orang yang mau ibadah. Siapkan jamuan untuk buka puasa, ya, dengan niat menolong mereka yang ibadah. Dia bisa membantu dengan tenaganya, dia bisa memberikan nasihat-nasihat kepada orang yang membutuhkan. Ini semua adalah bentuk ibadah, bentuk amal soleh. Zikrullah itu amal soleh yang besar loh, bukan sesuatu yang ringan. Bahkan sholat pun li dzikri, wa aqimis salata li dzikri. Dan seandainya ada manusia yang boleh tidak zikrullah, maka yang paling berhak adalah Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria itu sempat tidak bisa bicara 3 hari. Ya, ketika minta dikasih apa tandanya, indikatornya saya mau punya anak, padahal istri saya sudah tua ya Allah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tandanya mendadak 3 hari kamu nggak bisa bicara, cuman pakai bahasa isyarat. Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Tapi tetaplah banyak mengingat Allah, zikrullah, dan bertasbih pagi dan sore. Tidak bisa bicara tapi suruh tasbih. Aneh enggak? Ini menunjukkan karena zikir itu enggak ada dispensasi. Itu hayatul qulub. Ruhnya hati kita itu dengan zikrullah. Nabi mengatakan mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah mathalul hayy wal mayyit. Ya, analogi perumpamaan orang yang zikrullah dengan yang tidak zikrullah seperti orang hidup dengan orang mati. Ya. Baik. Kemudian usahakan agar setiap wanita salihah ini memiliki kebiasaan amal soleh sebelum haid, seperti kebiasaan sholat sunnah, rawatib, sholat wajib, ya, kebiasaan puasa sunnah misalnya. Ya, kalau dia belum menikah kan bebas, bisa puasa Daud, ya, bisa Senin Kemis, bisa puasa Bid, punya kebiasaan tilawatul Quran misalnya, qiyamul lail. Yang ini akan terhenti selama dia haid, ya kan? Atau selama dia nifas. Kalau dia punya kebiasaan, hatta dia nggak bisa melaksanakan kebiasaannya, pahalanya jalan terus. Ya. Hadisnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza maridal 'abdu aw safar," bila mana hambaku itu sakit atau safar, kataballahu ta'ala lahu minal ajri mithla ma kana ya'mal sahihan muqima. Allah akan tetap mencatat pahala amalan-amalan yang biasa dia amalkan saat dia tidak safar dan saat dia sehat. Nah, ini karena dia punya rutinitas amal soleh tadi. Tapi kalau nggak punya rutinitas, ya nggak dapat janji ini. Ya. Demikian tetap kita giat mengisi waktu-waktu haid tadi dengan amalan yang tidak dilarang selama haid. Ya. Yang ketiga, dengan ini mengulang sedikit ya, mendorong anggota keluarga, kakaknya, adiknya, orang tuanya, atau kalau sudah bersuami ya suaminya, didorong untuk qiyamul lail, untuk beribadah walaupun dia sendiri tidak bisa. Ya, karena addalu 'alal khairi mithlu ajri fa'ilih. Orang yang mengarahkan seseorang kepada kebaikan, sekedar mengarahkan saja, dia akan mendapatkan kebaikan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nabi SAW pernah dimintai kendaraan hewan tunggangan oleh seseorang sahabatnya yang mau ikut jihad fisabilillah.
Nabi bilang sudah tidak ada lagi, habis sudah. Ada sahabat lain yang dengar, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yurkibahu ala dabbah. Saya akan antar dia ya Rasulullah kepada orang yang punya hewan kendaraan, hewan tunggangan, supaya dia bisa pakai. Ini orang cuman apa? Ngantar, nunjukkan orang yang bisa memberikan dia hewan tunggangan untuk dipakai jihad fisabilillah. Apa kata Rasulullah? Adalu alal khairi mithlu ajri fa'ili. Pahala ente sama dengan pahala yang punya hewan tunggangan tadi. Antum anti, ini kan yang saya ajak bicara yang perempuan ya. Anti yang tidak bisa puasa, anti yang tidak bisa sholat, yang tidak bisa taraweh, anti bisa mendapatkan pahalanya orang puasa, dapatkan pahalanya orang yang sholat taraweh dengan dorong, motivasi ya keluarga anti atau teman-teman atau yang lain untuk melakukan amalan ibadah tersebut. Itu cara kita memaksimalkan dan mengoptimalkan amalan kita selama di bulan Ramadan. Baik, sudah cukup ya. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.